Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita di hari besok tidak ada yang tahu. Hari esok siapa yang tahu? Takku tahu hari esok apa yang terjadi. Sering kita dengar lagu itu. Karena itu saudara-saudara, selain Dia penentu hidup kita, ada istilah jalan hidup berarti panjang hidup yang harus kita lalui. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang hidupnya? Kekhawatiran adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya belum pasti diketahui terjadi. Karena itu sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran yang negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan kita. Saudara-saudara, mengapa orang khawatir? Sebab ingin memperpanjang hidupnya. Ingin untuk mendapatkan ini dan itu. Tetapi saudara-saudara, mengapa saya khawatir dengan makanan? Mengapa saya khawatir dengan pekerjaan? Mengapa khawatir tentang masa depan? Kesehatan, dan lain-lain. Sebab kita ingin memang memperpanjang hidup kita. Namun Yesus mengatakan kekhawatiran itu sia-sia, tidak akan memperpanjang hidupmu. Dengan seluruh usahamu, dengan seluruh kekhawatiranmu, apakah dapat memperpanjang hidup kita? Umur kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan uang, bukan di tangan orang makanan karena kita memiliki ini dan itu. Bukan juga kan di tangan dokter. Walaupun seseorang punya uang miliaran atau punya segala sesuatu, dia tidaklah dapat memperpanjang hidupnya dengan uang atau apa yang dia milikinya itu. Walaupun uang kita mungkin banyak, tetapi kalau Tuhan tidak menopang dan tidak menginginkan kita untuk hidup, maka kita akan tetap hidup dalam dunia ini di dalam kekhawatiran. Saudara-saudara, walaupun saudara sudah divonis mungkin oleh dokter, bahkan ada jemaat kita pernah begitu, sudah divonis dokter. Namun kalau Tuhan mengendaki, kita akan hidup. Kita akan tetap hidup. Namun sebaliknya, walaupun saudara kita sehat-sehat sekarang, itu belum tentu hidup. Kita tidak tahu apa besok yang terjadi. Bukan karena sakit penyakit. Mungkin karena kecelakaan atau dan lain-lain. Dan mungkin jangan-jangan karena kita anggap orang yang berpenyakit kanker atau itu hidupnya lebih singkat, padahal kita tidak mengalami sakit. Saudara-saudara, hidup yang diberikan dan ditopang oleh Allah, itulah yang menjadi anugerah kita. Hidup kita tidak bergantung kepada kekhawatiran kita. Hidup kita bergantung kepada Allah. Jadi untuk apa khawatir? Tidak akan menambah panjang umur. Bahkan mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita. Justru mungkin akan memperpendek umur kita. Karena itu kekhawatiran bukan membuat penyakit menjadi sembuh. Bukan membuat permasalahan selesai. Mungkin malah bertambah. Tetapi justru mungkin memperbanyak sakit penyakit. Karena kekhawatiran terjadi. Kekhawatiran itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Bahkan kekhawatiran itu bisa merusak akal dan pikiran dan hati kita. Saudara tidak dapat merubah yang telah lewat. Yang sudah lewat dan berlalu tidak akan kembali lagi. Tetapi engkau dapat merusak sesuatu yang baik dengan khawatir tentang hari depanmu. Kekhawatiran tidak akan menghapus hari esok. Ingat, hari esok dengan penderitaan itu tetapi akan menghapus hari dengan segala kekuatannya. Karena itu saudara-saudara, apa yang saudara khawatirkan, sebagian besar mungkin akan terjadi dalam hidup ini. Bagaimana saya nanti ini? Bagaimana saya dengan itu? Firman Tuhan sudah mengatakan kekhawatiran itu sia-sia. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Saudara-saudara, tiada seorang pun yang hidup tanpa kekhawatiran memang. Tak satu pun kebal dari kekhawatiran. Tetapi jangan kekhawatiran itu yang menguasai akal dan pikiran kita. Jika seseorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apapun di dunia ini, maka dia ada dalam penyangkalan. Yang menjadi pertanyaan dan pergumulan kita sebenarnya adalah, apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran yang kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan di saat sesuatu ada yang mengkhawatirkan? Karena itu, sebelumnya kita belajar dari firman kebenaran Tuhan, mencari tahu apa yang hendak kita perbuat terhadap kekhawatiran itu. Kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Tidak fokus kepada usaha dan penyelesaian masalah. Apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nyatakanlah segala hal yang keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dan kita berkata percaya kepada Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan memberikan jalan keluar di luar akal pikiran kita dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat menolong kita ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita berkata, Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta akan perjalanan hidupnya? Kita tidak akan mungkin, karena Tuhan menyapa kita. Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk kepada diri kita. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Yaitu Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, dan menderita sakit. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Dan itulah menjadi kunci dari jawaban segala pergumulan kehidupan kita. Kita diperhadapkan pada kelemahan-kelemahan. Setiap kita memiliki pilihan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Atau berusahalah mengatasi kekhawatiran dengan usaha dan pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Sekali lagi, janganlah percayakan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan, supaya kami tidak khawatir akan dalam kehidupan kami, karena jaminan dan pertolongan Tuhan kuasa, itulah yang menjamin hidup kami, yaitu di dalam tangan Tuhan. Karena itu, biarlah kami tetap mempercayakan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami tidak khawatir, karena Tuhan mampu menolong, memberkati dan menjaga kami dan melindungi kami. Dan masa depan kami adalah di tangan Tuhan. Bukan karena kekhawatiran-kekhawatiran kami dapat menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan. Bahkan mungkin menambah kekhawatiran dan juga ketakutan-ketakutan. Karena itu, biarlah kami tetap untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena jaminan ada di tangan Tuhan, masa depan kami,
kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga, bangsa dan masyarakat kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.